Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat ini, angin puyuh putih menyapu dari jauh. Itu adalah Likima, yang telah menggunakan kekuatan magisnya untuk segera tiba di depan Kimozi. Sesosok tiba-tiba melompat turun dari punggungnya. Itu tidak lain adalah Han Li. Tubuhnya mengeluarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Roda mantra bersiul dan berputar, botol waktu murni tergantung tinggi di atas, lautan pasir fantasi mengalir di tanah, dan objek hukum waktu lainnya semuanya muncul, mengelilingi Kimozi di tengahnya. Hampir di saat yang bersamaan, permukaan kelima objek hukum waktu bersinar terang. Benang kristal hukum waktu terbang keluar darinya dan menyatu satu sama lain dalam kehampaan. Mereka dengan cepat terbakar dan berkembang menjadi cahaya lima warna yang mempesona. Dalam cahaya lima warna, ekspresi Kimozi tiba-tiba membeku, dan ekspresi ngeri di wajahnya membeku dalam sekejap. Kemudian, lapisan bayangan mulai muncul di tubuhnya, berubah menjadi salinan identik dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, hantu yang muncul pertama kali berubah menjadi debu dan menghilang seperti kayu busuk. Saat ini, semua orang, termasuk Liu Zizai dan Kulin, berhenti ratusan kaki jauhnya. Melihat pemandangan menakjubkan di depannya, tidak ada yang berani mendekat. Karena mereka semua mengetahui bahwa tubuh Kimozi sedang mengalami perubahan yang mengerikan saat ini. Aura kultivasinya memudar sedikit demi sedikit, dan jatuh dari ranah Zenith Heaven ke ranah Dewa Primordial. Situasi Han Li saat ini tidak jauh lebih baik. Cahaya lima warna sepertinya telah habis, dan juga meredup sedikit demi sedikit. Pada saat cahaya lima warna benar-benar menghilang, Han Li tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. "Patua, waktunya telah tiba." Begitu dia berteriak, darah roh sejati dan teknik penindasan penjara iblis surgawi diaktifkan pada saat yang bersamaan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi Vingot berkepala 3 dan berlengan 6. Sebuah tinju dan cakar terulur pada saat yang sama, mengincar dantian dan jantung Kimozi, 2 titik penting. Cakar naga yang terbentuk dari keturunan naga sejati merobek dada Kimozi dan menghancurkan jantungnya. Namun, tinju yang terbentuk dari kera gunung raksasa tidak mampu menembus dantian Kimozi dengan satu pukulan. Lagi pula, fisik seorang Grand Zenith Heaven memang tangguh. Han Li menghela nafas dalam hatinya. Saat dia hendak menambahkan pukulan lain untuk menghancurkan dantiannya sepenuhnya, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Di dantian Kimozi, aura panas yang menyengat tiba-tiba muncul, dan ratusan kunang-kunang tahun api keluar dari sana, menerkam Han Li. Lengan Han Li hangus hitam dalam sekejap mata, dan mulai layu. Hati Han Li tersentak kaget saat melihat ini, dan sosok mini dengan api 7 warna menyala di kepalanya muncul di bahunya. Ia menukik ke depan seolah-olah sedang berenang di air sebelum berubah menjadi hamparan luas api perak yang membanjiri lengan Han Li dan kunang-kunang tahun api. Pada saat itu, benang aturan emas terbang keluar dari dantian Kimozi, membawa sosok humanoid emas kecil dengan ekspresi kesal di wajahnya, dan menghilang dalam sekejap. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Melihat ini, Husan ingin mengejarnya, tapi dia dihentikan oleh Liu Zizai. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan tenang, dia menggunakan setengah dari Time Crystal Thread untuk melarikan diri dengan Naschen Soul-nya. Bahkan Likima tidak dapat menyusulnya. Jangan buang energimu. Sebelum kunang-kunang tahun api benar-benar menghilang dari tangan Han Li, dia mengulurkan tangannya yang lain dan melepas cincin penyimpanan dan gelang penyimpanan Kimozi. Namun, dia tidak memurnikannya, juga tidak menyimpannya. Di sisi lain, lampu ajaib waktu, yang tidak digunakan siapapun, kembali ke keadaan semula dan diserahkan ke tangan Jiao San. Setelah semua orang berkumpul, Jiao San berkata, "Saudara Han,
sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Kami sepakat bahwa saya hanya menginginkan lampu ajaib waktu. Han Li mengangguk dan melemparkan gelang penyimpanan dan cincin penyimpanan ke Jiao San. Jiao San sedikit tersendat saat melihat ini sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangan dan melemparkan lampu waktu ilahi ke arah Han Li. Mereka berdua menangkapnya dan setelah memeriksanya beberapa saat, mereka menyimpannya. Pada saat itu, Li Qima berlari ke arah Han Li dan berkata, "Rekan Daois Han, saya sudah membantu Anda. Bukankah Anda harus mengembalikan medali esensi hidup saya kepada saya?" Han Li hendak menjawab ketika dia mendengar ledakan yang keras. Seluruh kehampaan tampak bergetar hebat. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat area di mana Raja Iblis Langit Hitam dan sisa jiwa Tai Sui bertarung. Mereka melihat cahaya hitam dan cahaya keemasan terbang dengan kecepatan tinggi di dekat aula. Setiap kali bertabrakan, langit dan bumi bergetar. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi di bawahnya telah runtuh, dan kekosongan di dekatnya telah runtuh sepenuhnya. Retakan muncul di langit, dan seluruh tingkat ketujuh bergetar hebat. Untungnya, retakan ini menyerap gelombang kejut dari pertarungan mereka. Jika tidak, level ketujuh akan runtuh. Terlebih lagi, retakan tersebut sepertinya tidak berpengaruh pada keduanya, yang masih bertarung di tepi celah. Kedua cahaya itu tiba-tiba terpisah, menampakkan sosok Dewa Iblis Langit Hitam dan sisa jiwa emas. Haha. Ini bagus. Ini bagus. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan yang bagus. Raja Iblis Langit Hitam tertawa. Cahaya hitam di tubuhnya semakin kuat, menutupi lebih dari separuh langit dan menyebar ke sekitarnya. Cahaya keemasan jiwa sisa emas juga tumbuh lebih kuat, dan melawan cahaya hitam. Namun, tubuh sisa jiwa jauh lebih tipis, dan cahaya keemasan di sekitarnya jauh lebih redup. Cahaya hitam yang tersisa terus menyebar ke sekeliling. Meskipun Han Li dan yang lainnya berada jauh, mereka masih terpengaruh oleh cahaya hitam Raja Iblis Langit Hitam. Kekuatan spiritual surgawi di tubuh menjadi kacau, dan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan meledak. Pemandangan di depan berubah dengan cepat. Ini adalah letusan iblis batin, dan sulit untuk menekannya. Hukum iblis hati. Wajah Han Li berubah, dan dia buru-buru mengaktifkan sisa kekuatan hukum waktu di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia terbang ke kejauhan. Namun, kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya sangat kacau, dan kecepatan terbangnya kurang dari 10% dari kecepatan biasanya. Terlebih lagi, hukum waktu yang selama ini berhasil, tiba-tiba kehilangan pengaruhnya. Meskipun itu menutupi tubuhnya, itu tidak bisa menghentikan iblis batin untuk meletus. Liu Zizai, Jiao San, dan yang lainnya buru-buru mengaktifkan kekuatan hukumnya untuk melindungi diri sendiri, dan terbang ke kejauhan. Namun, situasi mereka nampaknya sama. Untungnya, cahaya hitam menyebar ke tempat Han Li dan yang lainnya berada dan tidak terus menyebar. Meski kecepatan terbangnya sangat lambat, mereka dengan cepat terbang keluar dari jangkauan cahaya hitam. Iblis batin yang melonjak menghilang, dan kekuatan spiritual surgawi yang kacau kembali normal. Kelompok itu terus terbang agak jauh sebelum berhenti. Mereka melihat cahaya hitam yang membubung di belakang dengan ekspresi ngeri. Liu Zizai, Kulin, dan Li Qima sangat terkejut. Sedikit rasa kecewa muncul di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara mereka dan Raja Iblis Langit Hitam, mereka tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Raja Iblis Langit Hitam belum melepaskan domain spiritualnya, dan cahaya hukum saja sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mati, bahkan jika mereka bertiga bergabung, tidak akan mampu bertahan dari satu gerakan pun dari Raja Iblis Langit Hitam. Han Li melihat cahaya hitam di kejauhan, dan matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Dalam cahaya hitam pekat, cahaya keemasan jiwa sisa emas telah ditekan hingga radius beberapa ratus kaki, membentuk bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya hitam di sekitarnya melonjak, dan bola cahaya keemasan masih perlahan ditekan. Sayang sekali kamu hanya tinggal sisa jiwa sekarang, dan kamu tidak bisa menggunakan banyak kekuatanmu. Tidak ada gunanya bertarung lagi, lupakan. Raja Iblis Langit Hitam menghela nafas. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan lapisan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Dia menamparkan kekosongan itu. Kekosongan di sekitar bola cahaya emas tempat sisa jiwa emas berada beriak, dan 9 telapak tangan hitam besar tiba-tiba muncul. Masing-masing telapak tangan memancarkan perasaan kehampaan yang 10 kali lebih kuat dari telapak tangan hitam sebelumnya. Gas hitam berputar-putar di sekitarnya, dan bahkan kekosongan di sekitar telapak tangan pun terkorosi dan diwarnai hitam. Pada saat yang sama, ia hancur sedikit demi sedikit. 9 telapak tangan hitam besar berubah terus-menerus, dan kemudian menyerang ke depan pada saat yang bersamaan. Kelihatannya lambat, tapi cepat, dan mendarat tepat di atas bola cahaya emas. Segera, bola cahaya emas itu diwarnai hitam pekat, dan hancur berkeping-keping, sisa jiwa emas juga terhuyung mundur. 9 telapak tangan besar itu berhenti sejenak, dan kemudian terus menyerang sisa jiwa emas. Pada saat ini, tubuh sisa jiwa emas berputar, dan 10 api emas seperti kaca keluar dari tubuhnya. Setiap sinar api emas meledak dengan kekuatan hukum waktu yang sangat kuat, dan kemanapun sinar itu melewatinya, kekosongan di dekatnya juga akan mendesis dan meleleh. Setelah menembakkan 10 api ini, tubuh sisa jiwa emas, yang sudah redup, tiba-tiba menjadi lebih redup, hampir transparan. 9 sinar api bertemu dengan 9 telapak tangan hitam besar, dan setelah suara keras, 9 telapak tangan hitam besar terhalang. Pelangi emas terakhir merobek cahaya hitam di sekitarnya lalu melesat keluar, tapi mengarah ke Han Li dan yang lainnya. Semua orang kaget, dan mereka buru-buru lari ke segala arah. Han Li juga terbang mundur, tetapi lampu waktu ilahi di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya gemilang sebelum terhenti. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menariknya, benda itu tidak bergerak sedikit pun, dan serangkaian tanda berkilauan mulai muncul di permukaannya. Nyala lampu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lampu ajaib waktu, dan setiap nyala lampu berubah menjadi teratai api. Saat berputar, lalu berkumpul dan terjalin satu sama lain, dan langsung berubah menjadi lautan api emas. Kulit Han Li berubah, dan dia buru-buru melepaskan tangannya. Sosoknya berkedip-kedip dan menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya, mengerutkan kening. Tidak mudah mendapatkan lampu ajaib waktu. Apakah itu akan berpindah tangan lagi? Kilatan cahaya keemasan terakhir begitu cepat hingga tiba dalam sekejap. Dengan suara keras, ia memasuki lautan api emas dan menyatu dengannya. Kekuatan hukum waktu yang sangat besar muncul dari lautan api emas dan menyatu dengan seberkas cahaya keemasan. Di dalam ki hitam, tubuh sisa jiwa emas tiba-tiba menyala dan dengan cepat menjadi lebih nyata. Pada saat yang sama, ia mengangkat tinjunya lalu meninju. Sungai panjang api emas muncul dari kepalan tangan sisa jiwa emas. Jumlahnya lebih dari 100, dan mereka melesat ke segala arah. Setiap api emas memiliki panjang beberapa ribu kaki dan memancarkan aliran waktu tanpa ampun. Itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah gelombang waktu. Kehidupan apapun, bahkan yang disebut makhluk abadi yang telah melampaui waktu, tidak dapat lepas dari nasib pembusukan dan kematian. Lebih dari 100 cahaya keemasan tersapu, dengan mudah merobek cahaya hitam di dekatnya dan 9 telapak tangan hitam raksasa sebelum menerkam ke arah Dewa Iblis Langit Hitam. Kekosongan di dekatnya langsung diselimuti oleh kekuatan waktu yang sangat besar.
Tidak ada yang bisa bergerak, termasuk retakan spasial dan turbulensi aliran spasial di dalamnya. Meskipun Hanli dan yang lainnya mengira telah mundur ke tempat yang aman, mereka masih diselimuti oleh kekuatan waktu ini, langsung dipenjara di tempat, dan tidak bisa bergerak. Dao waktu segala arah. Bagus, bagus, bagus. Saya tidak berpikir bahwa jejak sisa jiwa Anda akan dapat menggunakan kemampuan ini. Mata iblis jahat langit hitam berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Area sekitar beberapa ribu kaki langsung berubah menjadi hitam pekat, tanpa sedikit pun cahaya. Di saat yang sama, cahaya hitam menyala di tangannya, dan pedang panjang hitam muncul. Pedang hitam itu diselimuti lapisan cahaya hitam yang berkedip-kedip. Pinjamkan aku pedang, ratapan langit dan bumi. Dewa iblis langit hitam melambaikan tangannya, dan bayangan pedang muncul. Lebih dari 100 bayangan pedang hitam yang menyerupai naga banjir muncul. Jeritan menyedihkan, ratapan kesedihan, tawa liar, dan suara gelap lainnya yang tak terhitung jumlahnya datang dari dalam bayang-bayang pedang. Mereka terjalin bersama, menyebabkan pikiran orang gemetar dan menjadi gila. Ratusan bayangan pedang memotong busur yang berbeda dan secara akurat mengenai setiap sungai emas. Kemanapun lewat, kekosongan di dekatnya dengan mudah dipotong menjadi retakan tebal. Bayangan pedang dan sungai panjang terkunci di jalan buntu di udara. Tidak ada pihak yang mampu mengungguli pihak lain. Ketika dua kekuatan hukum yang sangat besar bertabrakan, kekuatan belenggu di kehampaan di dekatnya langsung terkoyak. Hanli dan yang lainnya di kejauhan segera mendapatkan kembali kebebasannya. Ayo pergi. Ini adalah pertarungan antara dua puncak eksistensi alam Dewa Surgawi Agung. Jika kita terjebak di tengahnya, kita bisa terbunuh kapan saja. Liu Zizai melambaikan tangannya dan menembakkan sinar putih keabu-abuan yang menyelimuti Husan dan melesat ke kejauhan. Hanli memandangi sungai emas panjang di kejauhan dan merasakan hukum waktu yang dipancarkannya. Dia memverifikasinya dengan teknik 5 elemen dunia ilusi utama miliknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu sangat mendalam. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memahami hukum tersebut. Dia melihat untuk terakhir kalinya pada lampu waktu suci yang juga bersinar dengan cahaya keemasan. Dia mengertakkan gigi dan mengalihkan pandangannya. Sosoknya bersinar dan berubah menjadi pelangi emas yang melesat ke kejauhan. Jiao San, Li Qima, dan Kulin segera menggunakan kemampuan ilahi masing-masing untuk meninggalkan tempat bermasalah ini. Pada saat ini, sisa jiwa emas membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang lagi dan tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat. Ketika Raja Iblis Langit Hitam melihat pemandangan ini, dia memperlihatkan ekspresi terkejut, sisa jiwa emas meningkatkan kekuatannya dengan segala cara. Saat dia hendak melakukan sesuatu, sungai emas yang panjang tiba-tiba menyala. Cahaya keemasan yang sangat terang terpancar dari mereka. Dengan suara gemuruh, bayangan pedang hitam hancur total. Itu terus menyapu ke arah Dewa Iblis Langit Hitam dan menyelimutinya. Raja Iblis Langit Hitam mengangkat alisnya. Dia tidak panik. Sosoknya melintas dengan cepat di sekitarnya. Di saat yang sama, pedang hitam di tangannya menebas ke segala arah. Bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, membentuk teratai hitam yang mekar. Kekuatan teratai hitam sangat kejam. Ia dengan mudah memblokir serangan sungai emas yang panjang. Ketika sisa jiwa emas melihat pemandangan ini, sepertinya dia tidak terpengaruh. Ia terus membentuk segel dengan kedua tangannya secepat kilat. Tubuh sisa jiwa tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Itu menenggelamkan Dewa Iblis Langit Hitam dan kehampaan dalam jarak 100.000 mil, mengubahnya menjadi dunia emas. Ketika Dewa Iblis Langit Hitam melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun,
cahaya keemasan yang memenuhi langit tiba-tiba melesat kembali seperti ikan paus yang sedang menyedot air. Itu membentuk bola emas elips dengan diameter 10.000 mil. Itu seperti sebuah planet besar yang melayang di udara. Semua cahaya keemasan dan hitam di sekitarnya menghilang. Semuanya langsung kembali damai. Itu sangat aneh. Ini adalah domain roh. Setelah terbang, Han Li merasakan situasi di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di planet emas ini, dia memang bisa merasakan aura alam roh. Ini adalah alam roh dari alam makhluk surgawi. Ini telah mengubah ilusi menjadi kenyataan. Kekuatannya jauh di atas alam transformasi roh dan alam penciptaan. Saya tidak menyangka sisa jiwa ini dapat menggunakannya. Tidak bagus, dia akan menghancurkan alam roh sendiri dan binasa bersama dengan Raja Iblis Langit Hitam. Ayo pergi. Likima berada di sebelah Han Li, jadi dia membuka mulut untuk berbicara. Namun, di tengah kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia meraung liar. Sebelum suara Likima menghilang, cahaya putih bersinar liar di tubuhnya, awan putih besar muncul, membungkus Han Li dan Jiao San di dalamnya. Pada saat yang sama, awan putih muncul di keempat kuku kakinya. Saat dia bergerak, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hantu putih. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan dia menembak ke kejauhan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ekspresi Kulin dan Liu Zizai juga berubah. Mereka sepertinya menemukan sesuatu, dan tubuh mereka bersinar terang. Tubuh Kulin tiba-tiba berubah menjadi pelangi emas yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Dalam cahaya keemasan, serangga pemakan emas terlihat melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Kecepatan pelangi emas sungguh sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah mencapai ujung cakrawala. Setelah kilatan lainnya, ia menghilang tanpa jejak. Liu Zizai membuka mulutnya dan menyemburkan bola cahaya putih keabu-abuan. Itu berubah menjadi pintu cahaya putih keabu-abuan setinggi 3 meter. Banyak pola urat perak muncul di pintu cahaya, dan memancarkan aura kekuatan ruang. Liu Zizai melangkah ke pintu bersama Husan, dan sosok mereka menghilang tanpa jejak. Tidak diketahui kemana. Pintu cahaya putih keabu-abuan juga menyala lalu menghilang. Saat ketiga sosok itu menghilang, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di planet emas yang jauh. Sulit untuk melihatnya secara langsung, dan ada pola urat berbentuk api yang tak terhitung jumlahnya di permukaan planet ini. Aura mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi muncul dari planet emas. Itu bahkan belum meletus, tapi kekosongan di dekatnya sudah bergetar hebat. Planet emas itu meledak dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang sangat besar. Sulit untuk mengukur ukuran pasti dari bola cahaya tersebut, dan bola itu mengembang dengan liar ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dengan mudah terkoyak seperti selembar kertas yang rapuh. Setelah itu, fragmen spasial dan turbulensi kehampaan di sekitarnya semuanya dilahap oleh lingkaran cahaya emas. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam lingkaran emas, dan membentuk pusaran air dengan berbagai ukuran. Sepertinya mereka bisa menggiling dan melahap segalanya. Gunung yang runtuh di bawahnya juga dipengaruhi oleh lingkaran cahaya emas. Batuan gunung yang hancur meleleh, dan menghilang dalam lingkaran emas. Sepertinya mereka tidak bisa menghentikan lingkaran emas itu. Lingkaran emas dengan cepat menyebar, dan seluruh ruangan di lantai 7 bergetar hebat. Retakan spasial yang besar muncul di mana-mana, dan tempat itu berada di ambang kehancuran. Han Li dan yang lainnya sudah terbang cukup jauh. Namun, kecepatan mereka masih lebih lambat dari penyebaran lingkaran cahaya emas. Jadi, lingkaran cahaya emas dengan cepat mendekati mereka. Likima menjerit aneh, dan cahaya putih di tubuhnya melonjak sekali lagi. Kemudian, sepasang sayap putih yang sangat lebar muncul di punggungnya dengan cepat.
Pola angin dan awan putih yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sayapnya. Kecepatannya berlipat ganda lagi, dan dia sekarang sedikit lebih cepat daripada kecepatan penyebaran lingkaran cahaya emas. Namun, seluruh ruang di lantai 7 mulai runtuh, dan retakan spasial mulai muncul di depannya. Hal ini memaksa Likima untuk terus menghindari, dan sangat menghambat kemajuannya. Oleh karena itu, kecepatan keduanya pada dasarnya sama. Situasi di sekitarnya kacau balau. Kulin dan Liu Zizai tidak terlihat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Saudara Likima, aku akan menggunakan teknik teleportasi dan melarikan diri ke lantai 6. Han Li membalikkan badan dan berdiri di punggung Likima. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Kilatan petir emas keluar dari tubuhnya dan menyebar, membentuk formasi mantra petir yang menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Dia melantunkan mantra, dan formasi petir berputar dengan cepat. Lebih banyak pola pembentukan petir muncul di permukaannya. Karena ada 3 orang yang akan diteleportasi kali ini, dan salah satunya adalah Grand Luo seperti Likima. Ini membutuhkan usaha. Likima terbang sekuat tenaga sambil melihat formasi petir di sekitarnya. Dia bisa merasakan kombinasi cerdik antara kekuatan petir dan kekuatan ruang, dan matanya berbinar. Petir emas yang menyilaukan menyambar, dan formasi petir akhirnya selesai. Namun, lingkaran cahaya emas masih ada di belakang, dan belum bisa mengejar mereka bertiga. Han Li sangat senang. Dia akan mengaktifkan formasi petir untuk teleportasi. Namun, pada saat itu, ruang di dekatnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan benar-benar runtuh. Tubuh Han Li dan 2 lainnya tenggelam, dan mereka langsung jatuh ke dalam turbulensi kehampaan yang tak ada habisnya. Turbulensi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan ada juga fragmen spasial dengan berbagai ukuran tercampur di dalamnya, dengan mudah menghancurkan formasi petir. Formasi petir hanyalah formasi teleportasi, dan tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan. Han Li tersapu oleh turbulensi kekosongan, dan dia terbang keluar dari tubuh Likima dan tersedot ke dalam turbulensi kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah itu, Likima dan Jiao San juga ikut tersapu turbulensi. Sosok mereka kabur, dan menghilang dalam sekejap. Han Li merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan turbulensi kehampaan yang tak ada habisnya menyapu dirinya dari segala arah. Telinganya dipenuhi suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan pikirannya berpacu. Turbulensi kehampaan di sini luar biasa kuatnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa berdiri. Terlebih lagi, karena ruang di sini benar-benar hancur, terdapat banyak fragmen spasial dengan berbagai ukuran dalam turbulensi kehampaan.